Sebenarnya saya masih was-was dengan rencana belajar tatap muka digelar. Kekhawatiran saya numpuk cuma gara-gara mikirin rencana itu. Gimana enggak, anak saya baru duduk di bangku kelas 5 SD. Sekolahnya agak jauh dari rumah, setiap hari harus diantar. Kadang-kadang memilih untuk bersepeda. Setiap pergi dan pulang pasti bertemu dengan teman-temannya. Meja dan kursinya masih model lama, 2 murid satu meja. Kecemasan saya bertambah karena angka positif di kota Bekasi terus naik. Di Jawa Barat ada 2 daerah yang berencana buka kelas tatap muka. Yang pertama kota Sukabumi dan yang kedua kota Bekasi. Kalau mau jujur, sebenarnya hanya kota Sukabumi satu-satunya daerah di Jabar yang diperbolehkan belajar tatap muka. Lalu kenapa kota Bekasi ikutan? Gubernur Jawa Barat belum lama ini masih menetapkan kota Bekasi masuk sebagai zona kuning, bukan zona hijau. Sekali lagi, bukan zona hijau. Penetapan itu dilatar belakangi karena masih adanya temuan kasus baru. Temuan itu sifatnya penularan lokal, meski bukan penularan kelompok. Sementara kota Sukabumi sudah ditetapkan zona hijau karena tidak ada temuan kasus baru atau tanpa ada kasus terinfeksi. Tingkat reproduksinya sudah 0,31. R atau biasa dikenal angka reproduksi lebih bagus di bawah 1 kalau 1 orang positif tidak menularkan orang lain. Tapi kalau angka R masih di atas 1, bisa dibilang tingkat penularan virus masih tinggi. Nah, kota Bekasi diklaim sudah di bawah 1. Tapi angka R hanya bertahan beberapa hari. Padahal acuan protapnya harus bertahan 2 minggu. Misalkan saja dalam sepekan ini angka positif terus bertambah. Malah angka kematian bertambah 1 orang. Data yang saya terima, secara akumulatif angka positif di kota Bekasi mencapai 461 orang. Lalu angka kematian 36 orang. Yang sembuh 405 orang dan yang dirawat menjadi 20 orang. Lalu kota Bekasi menyebut dari 1013 RW, hanya 12 RW yang terpapar, sisanya tidak. Kota Bekasi punya gaya. Dia punya rumus sendiri menghitung kasus Covid. Kalau tidak balelo, bukan kota Bekasi namanya. Sejak fase transisi new normal digelar, hampir seluruh akses sudah dibuka. Mulai dari transportasi, restoran, hotel, spa, karaoke, dan ojek online yang terakhir. Semua dibuka. Alih-alih seluruh akses itu tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sekarang coba pikir, bagaimana protokol kesehatan dijaga kalau kantin ASN-nya saja tidak taat protap, masih bebas membuat kerumunan dalam kantin. Jadi wajar kecemasan saya semakin tinggi, karena belum ada standar penjagaan COVID yang ideal apalagi di sekolah. Hanya protokol kesehatan yang diprioritaskan. Tahu nggak sih apa yang dipikirkan orang tua kalau anaknya masuk sekolah? Mikir jajannya kemana, bergaul sama siapa, ditambah lagi mikirin apa gurunya steril apa enggak. Seharusnya kita harus berkaca dengan daerah lain. Bogor, Tangerang, dan Depok belum berani ambil risiko. Mereka pilih untuk menunda kelas tatap muka. Kota Bekasi, kenapa berani? Apa sudah memiliki kualitas pelayanan pasien COVID yang bagus? Atau memang